Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Kita bertemu lagi. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Kali ini Kakak, mau minta waktunya adik-adik sekalian lagi untuk, melakukan sebuah konseling kelompok. Nah, sebelum kita masuk pada, apa yang akan dilakukan ke depannya, Kakak akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok pada dasarnya, adalah layanan konseling perorangan yang dilakukan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dan klien, yaitu para anggota kelompok yang jumlahnya minimal 2 orang atau lebih, dan di mana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, itu mungkin yang dapat, Kakak jelaskan sedikit tentang apa itu layanan, konseling kelompok. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Bisa mungkin Anastasia Rani untuk dipimpin doanya, Dek? Oke, baik. Eee, sebelum kita memulai, mmm, sebelum kita memulai, konseling kelompok ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Makasih, Dek. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan intinya. Nah, sebelum apa namanya itu, Kakak mau minta salah satu dari kalian mungkin, kita di sini, bukan tidak boleh tertutup ya, kita harus terbuka dengan sebuah permasalahan yang sedang kita alami. Nah, Kakak akan minta kepada kalian, siapa saja yang mau mengungkapkan, masalah yang dia alami dalam hidupnya, entah itu masalah dalam keluarga, masalah di lingkungan sekolahnya, kita terbuka saja di sini. Jadi Kakak persilakan siapa saja yang ingin menceritakan masalahnya, nanti kita mencari solusi, dari masalah tersebut, mencari solusinya bersama-sama. Silakan Dek, ada yang mau menceritakan masalahnya? Ya, saya persilakan Anastasia Herani. Oke, jadi, begini Kak, saya itu adalah seorang gamers. Saya itu, hampir sebagian, waktu saya itu saya habiskan untuk bermain game. Nah, dengan saya terus-terusan bermain game itu membuat saya jadi malas belajar, ketinggalan pelajaran, karena saya hanya fokus dengan bermain game, di HP saya. Mungkin Kakak bisa memberikan solusi apa yang harus saya lakukan, apakah mungkin saya sudah sangat, jauh kecanduan, dengan game online. Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya agar saya dapat berhenti dari, kebiasaan buruk saya itu. Terima kasih. Oh ya, makasih Dek. Di sini masalahnya, Adek Anastasia Rani memiliki masalah kalau Adek merasa dirinya sudah kayak kecanduan dalam bermain game ya. Nah di sini, solusi Kakak yang dapat Kakak berikan kepada Adek Anastasia Herani, mungkin Adek bisa lebih lebih mengatur lagi waktunya agar waktu dalam bermain, waktu dalam belajar, dapat dibagi dengan baik. Adik harus berkomitmen pada diri adik sendiri, berkomitmen kalau, waktunya bermain, bermain, waktunya belajar, belajar. Jadi adik harus mengatur waktunya, memanajemenkan waktunya sendiri. Jadi kalau adik sudah bisa mengatur waktunya sendiri, adik akan merasakannya sendiri. Merasakan,
perubahan yang akan terjadi kalau Adek bisa mengatur waktunya. Adek cuma kurang kurang mengatur waktu saja ini, itu. Jadi saran Kakak, Adek harus, apa namanya itu, harus mengoptimalkan, harus menyamaratakan, waktunya, waktu bermain, waktu untuk belajar, belajar, waktu untuk istirahat, istirahat. Kita tidak boleh berpatokan pada satu kegiatan saja. Mungkin saran Kakak, Adik harus, apa namanya, itu, harus, menyusun waktunya lagi. Harus, pada jam sekian, waktunya belajar, pada jam sekian waktunya untuk tidur, istirahat, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman. Jadi intinya itu harus mengatur waktunya sendiri. Mungkin itu yang solusi dapat Kakak berikan kepada Dek Anastasia. Mungkin ada dari teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang ingin menambahkan solusi untuk adik-adik Anastasia, Kakak persilahkan. Saya rasa sudah cukup jelas solusi yang Kakak berikan. Semoga saya dapat menerapkannya dengan baik di hidup saya, Kak. Jadi saya dapat lebih mengatur waktu saya antara belajar dan bermain game. Terima kasih, Kakak, solusinya. Sama-sama, Dek. Selepas dari masalahnya Anastasia, mungkin ada adik-adik sekalian yang, memiliki masalah yang hampir sama ataukah memiliki masalah lain dalam hidupnya, bisa kita sharing-sharing di sini, Dek. Kakak persilahkan. Bisa revisi bila Bu, ya Oh ada iya, Mas tenaga Zah resen. silakan, Dek. Ya terima kasih sebelumnya Bu. Saya juga merasa sedang mengalami rasa malas belajar itu Bu, seperti yang dirasakan Anastasia. Tapi bedanya saya itu tidak kecanduan game, tapi malah lebih ke bosan dengan hal-hal yang menyangkut dengan pelajaran. Saya lebih suka kalau bersantai di rumah, rebahan, tidak melakukan atau tidak mengerjakan PR begitu Bu, tidak mengerjakan hal-hal yang menyangkut sekolah Bu, gitu. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih, Dek, sudah menceritakan masalahnya. Mungkin begini ya, Kakak akan memberikan sedikit solusi yang mungkin bisa dilakukan dengan cara, tadi katanya adik merasa, bosan kalau untuk belajar, lebih suka untuk rebahan, bermain, kayak begitu. Jadi saran Kakak di sini, adik harus merubah pola pikir adik, adik Zahra, supaya, adik ini nggak boleh nggak boleh berpikiran kalau belajar itu membosankan. Adik harus mencoba melakukan sesuatu hal yang menurut adik Zahra tidak bosan untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan belajar. Entah itu adik sedang rebahan, sambil baca novel, ataukah entah itu sambil membaca, buku, kan kita juga bisa belajar lewat internet kan. Nah, adik-adik sekalian juga bisa itu, sambil rebahan pun bisa kita sambil belajar, sambil duduk nyantai pun kita bisa sambil belajar. Jadi, waktu kita tidak terbuang sia-sia untuk bermalas-malasan saja. Kita tidak boleh, berpikiran, "Ah, belajar itu membosankan." Tidak, belajar itu menyenangkan. Menyenangkan, hanya pola pikir kita, pemikiran kita yang merasa bahwa pelajaran itu membosankan, membuat kita malas, membuat kita untuk tidak ingin melakukan, sesuatu yang berkaitan dengan belajar. Jadi
apapun itu, entah itu kegiatan dalam rumah pun itu, kita bisa belajar, entah itu belajar masak, belajar mencuci, pasti, kita itu harus belajar, belajar dan belajar. Jadi kita tidak boleh menanamkan dalam diri kita bahwa saya malas untuk, belajar, bahwa belajar itu membosankan, ndak boleh. Adik Zahra harus mengubah pemikirannya bahwa belajar itu menyenangkan kok, menyenangkan bagi, diri kita. Kita tidak boleh larut terlalu dalam sebuah, kesantaian, karena waktu itu tadi yang seperti Kakak bilang, waktu itu yang paling penting, dalam hidup untuk bisa diatur, untuk bisa kita atur waktu untuk bermain di mana, waktu untuk belajar di mana, begitu. Jadi harus atur dengan baik itu semua. Bagaimana Izahra? Atau ada teman-temannya mungkin yang lain, adik-adik yang lain memberikan solusi kepada Izahra? Sudah jelas Kakak solusinya. Iya, mungkin sudah jelas ya, solusi yang dapat Kakak berikan pada hari ini, eee, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kakak akhiri untuk, layanan konseling hari ini, layanan konseling kelompok Kakak pada hari ini untuk adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.